Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada hari ini, baiklah kita untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, Pak akan mengecek kehadiran. Setelah mengecek kehadiran, tentu yang pertama menyampaikan apa saja yang akan menjadi materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Di pertemuan ini kita akan menjelaskan pengertian dalil dan pentingnya beriman kepada Rasulullah. Yang kedua, menjelaskan berbagai manfaat perilaku beriman kepada Rasulullah. Oke, langsung saja untuk menghemat waktu. Yang pertama adalah dalil tentang beriman pada Allah. Oke, sebelumnya ada yang tahu yang Rasul Allah itu siapa saja? Ya, tentu tidak semua nabi itu rasul ya. Jadi yang wajib kita ketahui itu biasanya disingkat dengan rasul Allah seperti Nabi Muhammad, Nah, untuk yang pertama, dalil tentang beriman kepada Rasulullah bisa kita lihat di surat Al-Baqarah surat 285 dan surat An-Nisa ayat 136. Oke, sebelumnya mari kita baca dalil tentang beriman kepada Allah. Pertama, Quran surat Al-Baqarah 285 dan Quran surat An-Nisa ayat 136. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lainnya dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah Engkau kembali. Terus yang kedua, surat Quran An-Nisa 136. Mari kita baca lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi rasulih wal kitabi allazi nazzala ala rasulih
wal kitabi allazi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikah wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, mungkin dari dua dalil tadi tentang beriman kepada Rasul, kita bisa atau anak-anak bisa menyimpulkan bagaimana pentingnya beriman kepada Rasul Allah. Nah, mungkin siapa yang bisa menyampaikan bagaimana pentingnya beriman kepada Rasul? Ya, mungkin salah satunya adalah pentingnya kita beriman kepada Rasul adalah sebagai pedoman hidup manusia atau orang beriman. Yang kedua, pentingnya beriman kepada Rasul tadi adalah sebagai bentuk kesempurnaan iman. Jadi beriman kepada Rasul ini adalah salah satu yang diwajibkan oleh Allah untuk setiap umat Islam beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tidak hanya Rasulullah SAW dan Rasul-Rasul sebelum beliau. Nah, sampai di sana ada yang ingin bertanya atau ingin berpendapat, silakan. Lanjut, yang kedua kita akan berbicara tentang manfaat dan perilaku beriman pada Rasul Allah Subhanahu. Nah, sebelumnya anak-anak ada yang bisa untuk memberi jawaban atau pendapat apa manfaat perilaku beriman kepada Nabi dan Rasul? Ya, yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah dan kitab-kitabnya. Yang kedua, termotivasi untuk mencontohkan perilaku Rasul utusan Allah.
Yang ketiga, termotivasi untuk selalu beramal saleh. Yang terakhir, memiliki suri tauladan yang baik. Nah, dari 4 manfaat perilaku beriman kepada Rasul Allah tadi, tentunya menjadi semacam pengaplikasian bagi kita sebagai umat Islam. Tentunya yang pertama meningkatkan keimanan kepada Allah dan kitab-kitabnya. Nah, sebagai yang Bapak sampaikan sebelumnya, bahwasanya kurang sempurna iman seorang orang Islam jika tidak beriman kepada salah satu dari Rasulullah. Nah, yang kedua adalah meningkatkan motivasi untuk mencontohkan perilaku Rasul utusan Allah. Karena di setiap kehidupan tentu melalui kisah-kisah para Rasul yang baik dalam Al-Quran ataupun kisah-kisah yang sering kita baca, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan kita bawa di kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah termotivasi untuk selalu beramal saleh. Tentu segala Rasul yang membawa ajaran Allah tentu selalu mengajarkan kita untuk selalu beramal saleh. Yang keempat adalah memiliki suri tauladan yang baik, bagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, dalam Nabi Muhammad, adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia di Nah, mungkin itulah dua materi pembelajaran pada pertemuan ini. Sebelumnya pada anak-anak untuk bisa selalu menerapkan bagaimana pentingnya kita beriman kepada Rasulullah. Nah, untuk itu, untuk di pertemuan berikutnya silahkan masing-masing anak-anak untuk membahas atau mempelajari satu kisah Rasul. Kisah Rasul tentu dibuat kesimpulannya apa yang bisa menjadi pelajaran dan apa yang bisa menjadi suri tauladan di dalam satu kisah tersebut. Baiklah, untuk kita sebelumnya, untuk pertemuan minggu depan itu adalah kita pertama tentang menjelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah, dan yang kedua menyajikan fenomena dan fakta atau bercerita tentang peristiwa, fenomena atau kejadian yang menunjuk pada perilaku beriman kepada Rasulullah. Nah, jangan lupa tugas yang Bapak berikan untuk minggu depan adalah bagaimana mengambil satu contoh kisah para Rasul, apa yang bisa menjadi pelajaran, apa yang menjadi suri tauladan, dan apa kekhususan Rasul tersebut dalam kisah tersebut. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sebelumnya mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.